Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM G701 23055. Saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan struktur obat ranitidin dengan farmakokinetik, yaitu atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang ditinjau dari sisi kimia medisinalnya. Baik, sebelum membahas tentang struktur dan proses farmakokinetik dari obat ranitidin, kita perlu mengetahui dan mengenal terlebih dahulu apa sih manfaat dari obat ini. Jadi, ranitidin adalah salah satu obat golongan antagonis reseptor H2 yang digunakan untuk mengobati penyakit seperti tukak lambung, tukak duodenum, esofagitis erosif, kondisi hipersekresi asam lambung, GERD, dan heartburn. Ranitidin tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup oral, dan larutan injeksi. Selanjutnya kita membahas struktur kimia dari obat ranitidin. Struktur ranitidin dirancang secara khusus untuk mendukung aktivitas sebagai penghambat reseptor H2 pada lambung. Molekul ini tersusun dari beberapa bagian penting yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam sifat fisikokimia dan aktivitas biologisnya. Pada bagian tengah terdapat cincin furan, yaitu cincin heterosiklik yang mengandung atom oksigen. Cincin ini bersifat relatif planar dan berfungsi sebagai inti struktur yang membantu berinteraksi spesifik dengan reseptor H2. Cincin ini juga berkontribusi pada kestabilan struktur serta distribusi elektron dalam molekul. Kemudian di sisi kiri terdapat gugus amina tersier yang bersifat basa lemah. Gugus ini mudah terprotonasi pada pH fisiologis, sehingga dapat meningkatkan kelarutan ranitidin dalam cairan tubuh atau bersifat hidrofilik. Selain itu, keberadaan gugus ini juga berperan dalam interaksi ionik dengan reseptor target, di mana bagian tengah molekul dihubungkan oleh rantai alkil yang fleksibel serta mengandung atom sulfur dalam bentuk thioener atau S. Rantai ini yang memberikan fleksibilitas konformasi sehingga molekul dapat menyesuaikan bentuknya dan kemudian berikatan dengan reseptor. Atom sulfur juga meningkatkan sifat lipofilik dari ranitidin sehingga membantu obat ini berpenetrasi melalui membran lipid sel. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat gugus amina sekunder yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif reseptor. Selain itu, terdapat juga gugus nitro yang bersifat penarik elektron atau electron withdrawing group, di mana gugus ini dapat mempengaruhi distribusi muatan dalam molekul dan berperan sangat penting dalam meningkatkan aktivitas farmakologis dari ranitidin. Selanjutnya kita memasuki farmakokinetik yang pertama, yaitu absorpsi. Pertama, ranitidin merupakan basa lemah dengan pKa sekitar 8,2. Artinya, derajat ionisasi ranitidin sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan saluran cerna. Di lambung yang bersifat sangat asam, ranitidin cenderung berada dalam bentuk terionisasi atau bermuatan, sehingga sulit menembus membran sel yang bersifat lipid. Sebaliknya, ketika mencapai usus halus dengan pH yang lebih netral hingga sedikit basah, sebagian ranitidin berubah menjadi bentuk tidak terionisasi. Bentuk inilah yang lebih mudah melewati membran sel, sehingga dapat meningkatkan proses absorpsi. Kedua, mekanisme absorpsi ranitidin terjadi melalui difusi pasif, di mana proses ini tidak memerlukan energi, melainkan bergantung pada perbedaan konsentrasi di antara lumen usus dan darah. Ranitidin akan bergerak dari konsentrasi tinggi di saluran cerna menuju konsentrasi yang lebih rendah di dalam pembuluh darah. Efisiensi proses ini dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam lipid serta bentuk ionisasinya. Oleh karena itu, bentuk tidak terionisasi dari ranitidin akan lebih mudah berdifusi melewati membran sel. Proses difusi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah gradien konsentrasi, di mana setelah obat dikonsumsi, konsentrasi ranitidin di saluran cerna akan lebih tinggi dibandingkan di dalam darah, sehingga obat akan bergerak secara alami menuju sirkulasi sistemik. Yang kedua, karena dipengaruhi oleh fraksi non-ion dari obat itu sendiri. Selanjutnya, ranitidin memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, sehingga dapat mengalami disolusi yang lebih cepat setelah dikonsumsi. Disolusi yang cepat ini penting karena obat harus berada dalam bentuk terlarut terlebih dahulu sebelum dapat diserap. Dan itu berarti bahwa semakin cepat obat larut, maka semakin cepat pula obat diabsorpsi. Kemudian keempat, lokasi utama absorpsi ranitidin adalah di usus halus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya luas permukaan usus halus yang sangat besar akibat adanya fili dan mikrofili,
pH lingkungan yang mendukung, serta aliran darah yang tinggi yang dapat membantu mempercepat distribusi obat ke sirkulasi. Proses selanjutnya adalah distribusi, di mana ranitidin memiliki kemampuan distribusi yang luas ke jaringan tubuh. Hal ini terjadi melalui mekanisme difusi pasif, di mana molekul obat bergerak secara alami mengikuti gradien konsentrasi dari pembuluh darah menuju ke jaringan yang lebih rendah. Ranitidin memiliki tingkat ikatan protein yang relatif rendah hingga sedang, yakni 10-19%, di mana dalam dunia farmakologi hanya obat yang tidak terikat protein yang dapat keluar dari pembuluh darah dan memberikan efek terapi. Karena ikatan yang rendah, sebagian besar ranitidin tetap berada dalam bentuk bebas sehingga ia dapat berdifusi secara cepat ke lokasi kerjanya. Organ target utama adalah lambung, namun distribusi tidak terbatas pada lambung. Ranitidin juga terdistribusi secara sistemik ke organ vital lainnya, misalnya hati dan ginjal. Selanjutnya, kemampuan penetrasi ranitidin, di mana ranitidin memiliki sifat yang lipofilik sehingga membuat ranitidin sulit menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Karena sulit menembus barikade pelindung otak tersebut, maka konsentrasi ranitidin dalam sistem saraf tetap berada pada level yang rendah. Selanjutnya adalah proses metabolisme. Setelah ranitidin diserap dari saluran cerna dan masuk ke sirkulasi sistemik, obat ini akan dibawa ke hati melalui vena porta. Dalam hati, ranitidin mengalami proses biotransformasi namun dalam tingkat yang terbatas. Hal ini disebabkan karena ranitidin sudah memiliki sifat yang cukup polar dan hidrofilik, sehingga tidak memerlukan banyak perubahan kimia untuk dapat dieliminasi. Dalam hati, sebagian kecil ranitidin akan berinteraksi dengan sistem enzim yaitu CYP450. Jalur metabolisme meliputi fase 1 dan 2. Ranitidin merupakan obat yang secara farmakokinetik tidak banyak mengalami metabolisme fase 2, dan hal ini sangat berkaitan dengan sifat kimia serta jalur eliminasinya di tubuh. Secara struktur, ranitidin memiliki beberapa gugus fungsi seperti amina, nitro, dan atom sulfur, yang membuat molekul ini sudah bersifat cukup polar dan hidrofilik. Sifat inilah yang penting karena dalam proses eliminasi obat, senyawa yang lebih larut air akan lebih mudah dikeluarkan melalui ginjal tanpa perlu dimodifikasi lebih lanjut. Dalam metabolisme obat, fase 2 atau reaksi konjugasi umumnya berfungsi untuk meningkatkan kelarutan senyawa yang masih relatif lipofilik dengan cara menambahkan gugus seperti glukuronida, sulfat, atau asetil. Namun, pada ranitidin, kondisi ini tidak terlalu diperlukan karena sejak awal, obat ini sudah cukup larut dalam air. Akibatnya, tubuh terdorong untuk melakukan proses konjugasi secara signifikan. Selain itu, ranitidin memang mengalami metabolisme fase 1 di hati tetapi dalam jumlah yang terbatas yang menghasilkan beberapa metabolit seperti N-oksida dan S-oksida. Namun, hasil dari fase 1 tidak secara signifikan meningkatkan kebutuhan untuk masuk ke fase 2 karena baik obat induk maupun metabolitnya sudah cukup polar untuk langsung dieliminasi. Faktor lain yang mendukung adalah bahwa ranitidin memiliki afinitas yang rendah terhadap enzim-enzim fase 2 seperti enzim glucuroniltransferase atau sulfotransferase, yang artinya secara biologis ranitidin bukan substrat utama bagi jalur konjugasi tersebut. Proses terakhir adalah ekskresi. Proses ekskresi obat ranitidin berlangsung terutama melalui ginjal dan merupakan tahap akhir dari perjalanan obat di dalam tubuh. Setelah didistribusikan dalam sirkulasi sistemik, ranitidin akan mencapai ginjal untuk dieliminasi baik dalam bentuk utuh maupun sebagai metabolit hasil biotransformasi di hati. Di ginjal, ekskresi ranitidin terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi. Pada tahap filtrasi glomerulus, ranitidin yang tidak terikat pada protein plasma akan mudah disaring masuk ke dalam filterat karena ukuran molekulnya yang relatif kecil. Namun, mekanisme yang paling dominan dalam ekskresi ranitidin adalah sekresi aktif di tubulus proksimal. Pada proses ini, ranitidin yang bersifat basa lemah dan cukup polar akan diangkut secara aktif oleh transporter kation organik menuju lumen tubulus sehingga jumlah obat yang diekskresikan akan menjadi lebih besar. Kemudian proses yang kedua yaitu reabsorpsi kembali dari tubulus ke dalam darah yang terjadi dalam jumlah minimal. Hal ini disebabkan karena sifat kimia ranitidin yang sudah cukup polar dan cenderung terionisasi pada pH urin. Akibatnya, sebagian besar obat tetap berada dalam lumen tubulus dan akhirnya dikeluarkan melalui urin. Kesimpulannya yaitu yang pertama, struktur kimia dari ranitidin bersifat polar dan hidrofilik, absorpsinya cukup baik di saluran cerna, memiliki permeabilitas terbatas, kemudian distribusinya dominan ke cairan tubuh, ikatan protein yang rendah, serta penetrasi ke otak itu rendah. Metabolismenya terjadi pada fase 1 secara terbatas dan hampir tidak terjadi pada fase 2.
ekskresi dari ranitidin sendiri, terutama melalui ginjal. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.